Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Tutorial. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sebelum kita lanjut kepada tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya berbagi file Google Form dengan orang lain dan memberikan akses kepada orang tersebut untuk mengedit file Google Form yang kita kirimkan. Tujuannya adalah supaya orang yang membutuhkan file Google Form yang kita buat tidak harus membuat ulang file Google Form seperti yang sudah kita buat. Misalnya si A sudah membuat sebuah soal di Google Form, kemudian si B memiliki profesi yang sama dengan si A dan membutuhkan soal yang sama. Dengan begitu, si A tinggal mengirimkan file Google Form-nya kepada si B dan memberikan akses untuk mengedit file tersebut dan merubahnya sesuai dengan kebutuhan dari si B tersebut. Di sini saya akan mencontohkan dengan dua buah email yang berbeda. Email yang pertama sebagai tempat pembuatan file asli dari soal Google Form-nya, kemudian email kedua adalah email yang akan kita kirimkan file Google Form-nya. Langsung saja kita buka browser Google Chrome, kemudian kita ketikkan pada alamatnya drive.google.com. Kemudian kita login dengan akun email yang sudah membuat file Google Form yang akan kita kirimkan. Sekarang kita sudah berada di bagian drive Google kita. Di sini sudah ada satu buah file, yaitu file bahasa Indonesia. Ini isinya adalah soal ujian bahasa Indonesia. Sebelum mengirimnya, kita harus membuat salinan dari file ini terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya ketika nanti kita mengirimkan kepada email penerima dan penerimanya mengubah atau mengedit data dari file yang kita kirim, file asli atau file awal yang kita punya tidak terpengaruh dan tidak terubah datanya. Kita klik kanan pada judul filenya, kemudian kita pilih buat salinan. Sekarang kita akan mengirim file salinan bahasa Indonesia ini kepada email penerima. Caranya adalah klik kanan pada judul salinan bahasa Indonesia ini, kemudian kita pilih bagikan. Pada bagian setelan berbagi ini, kita geser ke bawah, kemudian kita masukkan email dari orang yang akan kita kirimkan file ini pada bagian undang orang. Di sini kita masukkan alamat emailnya. Kemudian pada bagian tanda pensil ini ada tanda centang dapat mengedit. Dan pada bagian setelan pemilik, kita klik centang di bagian mencegah editor mengubah akses dan menambahkan orang baru. Kemudian klik simpan perubahan dan kita klik kirim. Dan sekarang pada bagian yang memiliki akses, di sini sudah tercantum email yang tadi kita tambahkan sebagai email orang yang akan menerima file kita tersebut. Kita klik selesai. Sekarang kita coba buka email tujuan file kita mengirim tadi. Kita login, tambahkan akun, kemudian kita login dengan email yang tadi kita kirimi file Google Form soal bahasa Indonesianya. Di sini pada bagian drive saya, di sini langsung terlihat file yang tadi sudah dikirimkan oleh pengirim sebelumnya. Di sini tulisannya dibagikan hari ini oleh membuat ujian. Nah, membuat ujian itu adalah email yang tadi mengirimkan file ini kepada kita. Dan sebelum kita melakukan pengeditan pada file ini, kita harus membuat salinan terlebih dahulu di sini. Tujuannya ketika nanti orang yang mempunyai file asli ini yang mengirimkan kepada kita sebelumnya menghapus akses kita terhadap file ini, kita masih mempunyai file yang sudah kita buat salinannya. Jadi nanti ketika dihapus aksesnya, maka file asli yang dikirimkan ini juga akan hilang dari drive Google kita ini.
Caranya adalah kita klik kanan pada file ini, kemudian kita pilih buat salinan. Selanjutnya kita ganti nama dari file salinan ini seperti berikut. Contoh, ini sekedar contohnya saja. Dan sekarang kita bisa melakukan pengeditan pada file salinan ini dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian kita akan masuk kepada halaman file Google Form ini. Dan sekarang tinggal kita edit. Kita akan coba melakukan pengeditan pada bagian tema. Nah, di sini kita akan coba mengganti headernya. Kita klik gambar di upload. Kemudian kita pilih tema yang sudah tersedia di sini. Kita klik pada gambarnya, kemudian klik sisipkan. Dan pada bagian judul ujian sekolahnya, kita ganti dengan data sesuai kebutuhan kita. Contohnya seperti ini. Dan kita coba menambahkan pada bagian kelas, kita tambahkan satu opsi kelas lagi, yaitu kelas 5D. Kemudian untuk mata pelajarannya tetap, nomor ujiannya tetap, yang lainnya tetap. Dan pada pin sesi, kita akan mengganti pin sesinya. Kita tambahkan menjadi ABCD 1, 2, 3, 4. Soalnya juga bisa kita ganti, tapi kali ini kita tidak mengganti soalnya. Sekarang kita coba klik pratinjau untuk melihat hasil yang sudah kita edit. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita klik pada bagian drive kita tadi. Dan kita lihat di sini pada bagian filenya ini sudah berubah, filenya sesuai dengan yang kita edit tadi pada file salinannya ya. Sedangkan pada file yang dikirim oleh email membuat ujian tadi, di sini tidak ada terjadi perubahan karena kita mengeditnya dengan cara membuat salinan terlebih dahulu. Kalau misalnya file yang dikirim ini yang kita edit, maka ketika editannya selesai, nanti pada email si pengirimnya juga akan berubah file ini. Kita akan coba untuk mengeditnya. Kita edit saja pada bagian sesuaikan tema. Kita ganti headernya seperti ini. Dan kita lihat kembali pada bagian drive saya. Di sini gambar headernya sudah langsung bertukar dengan gambar header yang tadi kita pilih. Selanjutnya kita coba kembali lagi kepada email awal, email membuat ujian. Kita login ke email membuat ujian. Nah, di sini kita lihat file salinan tadi yang kita buat dan kita kirimkan kepada pengguna lain. Di sini sudah berubah headernya. Di sini tertulis diedit hari ini oleh Oppo Henry. Nah, di sini ada pemberitahuannya bahwasanya file ini sudah diedit hari ini oleh si penerima yang kita kirimi file ini. Kita coba klik pada bagian file yang kita kirim tadi, file salinan bahasa Indonesia. Kemudian kita klik lihat detail. Di sini terdapat 2 buah email yang memiliki akses ke file ini. Yang pertama yang lambangnya M, itu email awal.
Kemudian satu lagi email dengan logo O, itu adalah email si penerima yang kita kirimi file tadi. Sekarang kita akan coba menghapus akses dari email Oppo ini dengan cara kita klik kanan pada file salinan bahasa Indonesia ini, kemudian kita pilih bagikan, dan di bagian daftar yang memiliki akses, di sini kita hapus email Oppo Henry ini dengan cara mengklik tanda silang pada bagian kanan. Kita klik tanda silang ini untuk menghapus akses dari email ini terhadap file yang kita kirimkan atau file yang kita buat ini. Kemudian klik simpan perubahan dan klik selesai. Sekarang kita coba lihat kembali detail dari file ini. Nah, di sini masih ada emailnya M dan O. Kita coba untuk merefresh halaman ini terlebih dahulu dan kita cek lagi detailnya. Di sini sudah tidak ada lagi akses dari email yang lain. Di sini tandanya tidak dibagikan. Jadi akses dari email Oppo tadi sudah tidak ada lagi terhadap file kita ini. Sekarang kita akan coba cek pada email Oppo, email yang kita jadikan sebagai tempat pengiriman tadi. Kita lihat pada drive Google-nya sekarang hanya tinggal satu buah file saja. Ini adalah file yang tadi sudah kita buat salinannya dan sudah kita edit. Sedangkan file asli dari salinan ini yang tadinya dikirim oleh email membuat ujian sudah tidak ada lagi di sini karena akses dari file tersebut sudah dihapus oleh email pengirim atau email yang membuat ujian tadi. Kemudian kita tinggal menggunakan file ini untuk dikirim ke responden atau siswa dengan mengklik tombol kirim. Kemudian pada bagian tautan kita klik perpendek URL, kemudian kita salin tautannya, dan tautan inilah yang nanti akan kita kirim kepada siswa kita atau responden kita untuk mengakses file soal yang kita buat ini. Oke, sekian dulu tutorial kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.